kita sadari, iblis memasang belenggu di kaki kita sehingga membuat kita tidak bisa bergerak maju menuju sukacita dan damai Tuhan. Karena itu, penting untuk menyadari akan adanya belenggu agar kita terbebas dari semua kehendak iblis. Jadi sahabat, mari dekatkan diri kepada Tuhan agar kita terlepas dari segala belenggu kejahatan dan sejahtera datang kepada kita. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Dan tema kita hari ini adalah doa membuka pintu dan melepaskan belenggu. Mari sahabat yang baik, biarlah hari ini firman Tuhan ini membuat kita mengerti betapa dahsyatnya doa yang akan membuka pintu dan membuat kita mengalami pembebasan. Bapa, kami bersyukur biarlah hari ini melalui firman-Mu kami diingatkan betapa dahsyat kuasa doa orang-orang yang benar. Dan biarlah hari ini melalui firman-Mu kami boleh belajar bagaimana berdoa yang akan melepaskan belenggu dan membuka pintu-pintu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Dan sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Mari kita baca ayat selanjutnya, Kisah Para Rasul 16 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Wow, dahsyat banget ya. Sekali. Bayangkan hanya dengan pujian, dengan doa, pintu-pintu terbuka, belenggu-belenggu terlepas. Amin. Ya. Nah, ini adalah kesaksian Paulus dan Silas yang ditangkap karena kehasutan dari orang-orang yang tidak suka pada mereka. Karena mereka memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sehingga sesuai dengan perintah, maka kepala penjara di Filipi ini memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Bayangkan dengan situasi dan kondisi penjara yang bau, pengap, dan tentunya dikelilingi oleh para tawanan yang ganas-ganas dan yang mulutnya penuh persungutan. Tetapi Paulus dan Silas yang sudah dipenuhi dan diurapi dengan kuasa Roh Kudus ini sepakat untuk fokus kepada Tuhan dan tidak mau dibatasi oleh fakta dan masalah yang ada. Amin. Ini penting banget ya, fokus pada Tuhan, tidak mau dibatasi oleh fakta dan masalah yang ada. Ya. Amin. Yaitu mereka sepakat untuk berespon benar, untuk tidak bersungut-sungut dan untuk tetap percaya bahwa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh fakta dan masalah yang ada. Ya, ingat ya, Tuhan tidak bisa dibatasi oleh fakta dan masalah yang ada. Sebab mereka percaya bahwa Tuhan berkuasa untuk menolong mereka
Tuhan berkuasa untuk membebaskan mereka dan melakukan mujizat yang tidak terbatas kepada mereka. Benar itu ya, luar biasa ya. Ya, oleh karena itu kira-kira tengah malam Paulus dan Silas sepakat untuk berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman yang lain mendengarkan mereka, di mana arti kata mendengarkan dalam bahasa Yunaninya artinya adalah orang hukuman yang ada dalam tahanan itu mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh perhatian, dan mereka juga menikmatinya. Wah, ini unik banget ya. Unik ya. Baik, suasananya berubah. Padahal di penjara ya. Padahal di penjara ya. Karena orang tahanan ikut nyanyi juga ya. Iya. Wah, luar biasa ya. Sehingga melalui doa dan pujian dari Paulus dan Silas ini telah merubah atmosfer di dalam penjara ini dengan atmosfer surgawi. Wah, ini luar penting biasa nih ya. Atmosfer surgawi ya. Ternyata pujian, penyembahan itu merubah atmosfer ya. Ya. Dahsyat banget. Sehingga hadirat Allah begitu kuat melingkupi penjara itu, maka dengan seketika kuasa kerajaan surga berespon dan terjadi invasi dari surga ke bumi. Wow, luar biasa ya, invasi dari surga ke bumi ya. Nah, ketika surga berespon dan terjadi invasi dari surga ini, maka dengan tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat. Amen. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka. Amin. Wah, luar biasa ya. Bayangin coba, pintu terbuka, belenggu terlepas. Ini kan dahsyat terlepas banget. Semua bahkan ya. Dahsyat ya. Jadi ketika kita sepakat untuk berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, maka ada kuasa yang akan bekerja untuk membuka pintu-pintu dan melepaskan belenggu-belenggu. Sebab Tuhan bertata di atas pujian umatnya, sehingga ketika kita sepakat berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, maka kita sedang mempersilahkan Tuhan untuk bertahta. Amin, mempersilahkan Tuhan untuk bertahta ya. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, kita jangan cepat menyerah dan cepat putus asa. Meskipun faktanya seperti dibatasi oleh masalah yang ada. Tetapi mulut kita ini tidak bisa dibatasi untuk berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Sebab doa, pujian, dan penyembahan akan membuka pintu-pintu dan melepaskan belenggu-belenggu. Amin. Nah, ini bagus banget ya. Mulut kita tidak bisa dibatasi. Ya. Amin. Ya, nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Wow, puji Tuhan ya, percayalah kepada Allah ya. Nah, inilah jawaban Paulus dan Silas kepada kepala penjara di Filipi yang ketakutan dan menanyakan kepada mereka bagaimana supaya dia selamat ya. Karena melihat gempa bumi yang hebat yang membuka pintu-pintu dan melepaskan belenggu-belenggu, bahwa kepala penjara ini harus percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus Kristus tentunya ya. Maka dia dan seisi rumahnya akan selamat. Amin. Penting banget ya, percaya kepada Yesus Kristus, maka dia dan seisi rumahnya selamat. Melalui renungan singkat ini, kita dapat menyimpulkan bahwa ketika kita sepakat berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, maka ada kuasa yang akan membuka pintu-pintu dan melepaskan belenggu-belenggu. Sebagai orang percaya, kita tidak boleh cepat menyerah dan putus asa dan dibatasi oleh fakta yang ada. Sebab mujizat Tuhan dapat bekerja dengan tidak terbatas. Amin. Mujizat Tuhan dapat bekerja dengan tidak terbatas. Nah, sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama, kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Yakobus 5 ayat 17 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi.
selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Puji Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita dapat belajar bagaimana Elia, seorang yang biasa sama seperti kita, tetapi doanya penuh kuasa. Karena Elia berdoa dan dapat membuka langit sehingga turun hujan. Kemudian Elia berdoa pula dan dapat menutup langit sehingga tidak turun hujan selama 3,5 tahun. Ternyata kuncinya adalah Elia sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Artinya Elia berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga ketika Elia berdoa, maka Elia berdoa dengan sungguh-sungguh supaya hanya kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendaknya yang terjadi. Demikian juga dengan kita. Sebagai orang percaya, keberadaan kita di mata Tuhan sama seperti Elia, yaitu kita adalah manusia biasa. Tetapi kita ini apabila hati kita dan pikiran kita sepakat dengan kehendak Tuhan, maka doa-doa kita akan penuh kuasa karena kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami dalam acara Terang Kasih dengan tema doa membuka pintu dan melepaskan belenggu. Nah, ini ada beberapa demo masuk, salah satu di antaranya kita akan baca ya. Silakan. Ini dari Dasilva. Ya, Dasilva 94. Ya. Malam Pak Agus Bumala, selamat malam juga Dasilva. Kami berharap Dasilva sedang menyaksikan ya program ini ya. Iya. Nih isi DM-nya demikian. Saya nggak mau percaya sama ilmu-ilmu hitam atau iblis, tapi kenapa saya merasa saya diguna-guna? Percaya nggak percaya, tiap malam saya dimimpiin makhluk menakutkan dan saya gampang sekali bahkan sering jatuh sakit. Ini karena saya kurang dekat dengan Tuhan atau memang ada orang yang mempermainkan saya ya Pak Bu. Saya takut sekali. Wah, ini Dasilva ya. Jangan takut Dasilva. Jangan takut ya, karena engkau adalah anak Allah. Kalau kita anak Allah maka jangan takut ya. Kamu tenang ya dan jangan takut. Karena roh yang ada di dalam kita ini lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Karena ini yang dikatakan oleh firman Tuhan ya. Dan kita harus percaya bahwa kuasa darah Yesus berkuasa untuk melindungi kita dari kuasa-kuasa gelap dan mantra. Dan sesuai dengan tema doa membuka pintu dan melepaskan belenggu, jadi Dasilva saat ini kau harus bangkit dengan iman untuk berdoa menolak semua mimpi-mimpi yang menakutkan. Kita bisa menolak itu ya. Dasilva sendiri yang menolak itu ya. Dan berdoa supaya kuasa darah Yesus melindungi Dasilva dari kuasa kegelapan. Amin ya. Nah, ada satu firman di dalam Wahyu 12 ayat 11 supaya ini untuk Dasilva ya, dikatakan demikian. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Amin. Wah, ini dahsyat banget. Dahsyat sekali. Jadi Dasilva, engkau sudah mengalahkan iblis itu oleh darah anak domba dan oleh perkataanmu. Perkataannya jangan negatif ya. Engkau katakan, aku tidak bisa lagi dipermainkan, tidak bisa lagi diperlakukan seperti itu ya. Dan tidak lagi mimpi-mimpi lagi. Aku adalah anak Allah ya. Darah Yesus menguduskan dan membentengi aku ya. Oke, baik. Dan kita akan doa ya buat Dasilva ya. Bahkan juga untuk sahabat-sahabat yang baik yang lain yang mungkin mengalami hal yang hampir sama dengan Dasilva. Kita mau berdiri sebagai anak Allah. Dengan identitas kita ya. Identitas kita sebagai anak Allah. Sebagai pemenang ya. Pemenang dan roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh dunia. Dan roh dan darah Yesus yang membungkus kita. Dan
menjaga kita terhadap serangan-serangan musuh. Mari kita datang pada Tuhan ya. Amin. Bapa, terima kasih untuk anak muda Silva Tuhan. Anakmu ini Tuhan datang kepadamu dan kami percaya Engkau sendiri mengasihinya dan Engkau sendiri yang akan memprotek dia, melindunginya. Bahkan juga sahabat-sahabat yang baik yang lain yang mungkin mengalami hal yang sama. Sebagai anak-anakmu kami ada dalam perlindungan daripada kuasa darah Yesus. Dan kami percaya roh yang ada dalam kami lebih besar daripada roh yang dalam dunia ini. Sehingga kami tidak dapat dikalahkan. Bahkan kami keluar sebagai pemenang. Itu sebabnya hari ini, saat ini kami datang kepadamu, kami berdoa, kami berkata Tuhan terpujilah Engkau yang memberikan kepada kami anugerah untuk kami menyadari siapa diri kami. Bahwa kami adalah anak-anak Allah, putra-putrinya Allah. Amin. Yang begitu sangat dikasihi dan sangat dilindungi. Oleh sebab itu hari ini, saat ini kami mau Tuhan melekat dengan Engkau. Sepakat dengan kebenaran firman-Mu. Bahwa sesungguhnya sebagai anak-anak Allah kami adalah lebih dari pemenang. Sehingga kami tidak dapat dipermainkan oleh roh-roh yang ada dalam dunia ini. Itu sebabnya hari ini kami berdoa untuk Da Silva dan sahabat-sahabat yang baik yang lainnya. Hari ini biarlah kuasa daripada pengurapan-Mu Tuhan memberikan kesadaran sepenuhnya untuk Da Silva dan sahabat-sahabat yang baik yang lainnya bangkit sebagai anak-anak Allah dan berdiri sebagai pemenang dan tidak lagi terintimidasi ataupun dapat dipermainkan oleh mimpi dan oleh sebagainya Tuhan. Karena kami tahu roh yang dalam kami lebih besar daripada roh yang dalam dunia dan kami adalah pemenang-pemenang di dalam Engkau. Terpujilah bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan menyerahkan Da Silva dan sahabat-sahabat yang baik yang lainnya ke dalam tangan perlindungan-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Nah, berikutnya dari Dandi Yusuf ya. Halo Pak Agus dan Bu Mala. Halo juga Dandi ya. Berharap sudah menyaksikan program saya ini berharap ya. Saya mempunyai teman. Akhir-akhir ini dia berada di zona nyaman yang sangat negatif. Dia ketahuan sama saya mulai ketergantungan obat-obat terlarang. Dia bilang susah lepas dari hal negatif ini. Saya sudah coba aja ke gereja. Tapi dia terlalu malu karena merasa berdosa. Tolong bantu saya Pak Bu, sadarkan teman saya ya. Wah ini luar biasa ya, Deni begitu care, perhatian, peduli kepada temannya yang sedang terikat dengan obat-obat terlarang. Kecanduan dan tergantung dengan obat-obat terlarang ini ya. Bersyukur dan buat hati kamu yang begitu peduli kepada teman kamu ini ya. Nah sesuai dengan tema doa membuka pintu dan melepaskan belenggu ya. Jadi kalau teman Dendi tidak mau ke gereja, Dendi doakan saja temannya ini ya. Dan minta dia untuk mengikuti doa Dendi supaya dilepaskan dari terikatan akan obat-obat terlarang. Dan Dendi mesti percaya bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya. Ya. Karena Tuhan sudah mengurapi Dendi dan Tuhan akan pakai Dendi untuk menjadi berkat menolong temannya ini. Nah sahabat yang baik, kalau juga menghadapi teman seperti ini ya, mungkin sudah tidak mau dibawa ke gereja, doakan saja langsung ya. Katakan dalam nama Yesus bahwa Tuhan akan memberikan kepada temannya ini kuasa untuk dilepaskan dari keterikatan itu ya. Karena Yesus berkuasa untuk membebaskan dan menyembuhkan kita. Ada ayat demikian dalam Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah hari ini bila firman ini menjadi pegangan buat Dendi dan sahabat yang baik. Bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita berdoa buat temannya Dendi dan juga sahabat yang baik yang membutuhkan pertolongan, terikat dengan obat-obatan terlarang. Hari ini percaya ada kuasa yang dahsyat dari darah Yesus dan kuasa yang dahsyat dari nama Yesus. Kita berdoa ya. Bapak kami berdoa buat teman dari Dendi yang terikat dengan obat terlarang dan juga sahabat yang baik yang sedang terikat dengan obat terlarang. Hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus, semua ikatan-ikatan akan obat-obat terlarang ini diputuskan di dalam nama Yesus. Kuasa Roh Kudus bekerja menjamah temannya Dedi dan juga menjamah sahabat yang baik yang terikat dengan obat-obatan ini. Dan hari ini juga semua keinginan keterikatan akan obat-obatan diputuskan. Dan kuasa Roh Kudus menjamah untuk melepaskan, membebaskan dan menjadikan pribadi-pribadi ini disembuhkan dan dipulihkan. Di dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Karena hidup kita kan ada limitnya gitu ya. Yang Tuhan sudah kasih ke kita gitu.
Sampai satu titik saya melihat, oh ya, apa yang menjadi tujuan hidup saya selama ini, kerja untuk cari uang demi kebahagiaan itu nggak ada artinya. Apapun saat itu, misalnya saya punya uang banyak pun, suami saya nggak bisa hidup lagi. Dulu dengar orang, oh iya aku dulu nggak punya beras, itu yang kita dengar. Tapi saat ini kita benar-benar ngalami. Walaupun mungkin kondisi seperti ini, tapi tetap sukacita. Karena apa? Kita merasakan pemeliharaan Tuhan, ajaibnya Tuhan itu kita alami di sini. Apapun yang kita harus jalani, itu adalah kedaulatan Tuhan dan kita harus tetap mensyukuri. Tuhan itu nggak memandang kita harus menjadi pejabat, nggak harus menjadi pegawai kantor, enggak. Yang penting kita tuh, saya merasa bersyukur tiap hari diberi kesehatan, masih punya kegiatan aktivitas. Sahabat yang baik, jika saudara ingin memberikan kesaksian seperti tadi, silahkan DM ke Instagram @rangkasih_rtv. Agar melalui kesaksian saudara, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih ya. Ya, terima kasih ya. Dan saat ini mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita mengerti bahwa doa membuka pintu dan melepaskan belenggu. Yang pertama, belief system atau sistem keyakinan kita harus percaya dan mengerti bahwa mujizat Tuhan bekerja dengan tidak terbatas. Oleh karena itu kita jangan cepat menyerah dan putus asa. Yang kedua, kita harus percaya dan mengerti bahwa ketika kita sepakat berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, maka ada kuasa yang akan bekerja untuk membuka pintu-pintu dan melepaskan belenggu-belenggu. Ketiga, mulut kita tidak bisa dibungkam dan dibatasi oleh fakta dan masalah yang ada. Oleh karena itu pergunakanlah mulut kita untuk berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Oleh karena itu berhentilah bersungut-sungut dan berkata-kata negatif. Sahabat yang baik, apakah saat ini engkau seperti tidak ada jalan keluar dan terbelenggu dengan masalahmu? Mari datang kepada Tuhan dan serahkan semua kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, berhentilah untuk kita bersungut-sungut dan mengeluh. Percaya bahwa Tuhan dapat melakukan mujizat yang tidak terbatas. Mari saat ini buka hatimu dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Saat ini juga mari bangkit untuk bersyukur kepada Tuhan dan percaya bahwa doa-doamu akan membuka pintu-pintu dan melepaskan belenggu-belenggu. Mari kita datang kepadanya. Bapa Surgawi, kami saat ini mau bangkit untuk percaya dan bersyukur bahwa ketika kami sepakat berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, maka mujizat-Mu Tuhan yang tidak terbatas itu terjadi. Pintu-pintu terbuka dan belenggu-belenggu terlepas dalam segala aspek kehidupan kami, sehingga kehidupan kami memuliakan Tuhan. Oleh anugerah-Mu Tuhan, kami berhenti untuk bersungut-sungut dan berkata-kata negatif. Kami percaya bahwa roh Tuhan ada pada kami, mengurapi kami dan memenuhi kami dengan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku.
hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suaramu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu, agar semua suku bangsa datang